Hai semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB Kejaksaan CPNS 2019 dan 2020. Di sini kita bakal bahas soal dan juga pembahasannya. Langsung aja seperti biasa, di sini ada soal, terus ada bahasan dan juga ada jawabannya apa. Yang pertama, Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor A. 18 tahun 2002, B. 16 tahun 2004, C. 22 tahun 2004, D. 16 tahun 2006, atau E. 18 tahun 2006. Undang-Undang Kejaksaan itu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, tahunnya adalah 2004. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Lanjut soal nomor 2 di sini. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini kecuali A. Pengamanan kantor, B. Pengamanan kediaman, C. Pengamanan komunikasi, D. Pengamanan fisik, atau E. Pengamanan mental. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia itu ada 5. Yang pertama pengamanan fisik, yang D, yang kedua pengamanan kantor, yang A, yang ketiga pengamanan kediaman, B, yang keempat pengamanan di tempat lainnya, dan pengamanan komunikasi. Jadi di situ kalau yang ditanya kecuali jawabannya adalah yang E, pengamanan mental. Soal selanjutnya, makna warna kuning pada logo kejaksaan memiliki arti A. luhur, B. tekun, C. bijaksana, D. adil, atau E. berani. Warna kuning itu makna tata warna pada logo Kejaksaan Republik Indonesia. Warna kuning itu diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Sedangkan warna hijau itu artinya tekun atau ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau peraihan cita-cita. Yang ditanya kuning, jadi jawabannya adalah yang A, luhur. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya berapa orang staf ahli? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, atau E. 8 orang. Jaksa Agung itu dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 6 orang staf ahli yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung serta dikoordinasikan oleh Wakil Jaksa Agung. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Nah, selanjutnya, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasar besaran hasil penjualan lelang. Bagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah A. uang temuan, B. hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi, C. hasil pemulihan kerugian keuangan negara, D. uang rampasan negara, atau E. pembayaran denda tindak pidana. Nah, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejari berikut berdasarkan besaran hasil penjualan lelang tercantum dalam risalah lelang. Yang pertama, hasil penjualan barang rampasan negara. Yang kedua, hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi. Yang keempat, hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Yang kelima adalah hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. Dan yang terakhir adalah hasil penjualan barang temuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B, hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi. Itu bisa dilihat ada di poin kedua. Ini. Lanjut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang A. Sistem pra peradilan, B. Hukum militer, C. Badan hukum,
D. Bantuan hukum, atau E. Tindak pidana khusus. Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2011 itu mengatur tentang bantuan hukum. Jadi jawabannya adalah yang D, bantuan hukum. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, B. Terus-menerus melalaikan kewajiban, C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas, D. Melanggar sumpah atau janji jabatan, atau E. Melakukan perbuatan tercela. Jaksa itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya. Ada alasan, ada 5 alasan. Yang pertama adalah jaksa tersebut dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, jaksa tersebut terus-menerus melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan yang kelima adalah melakukan perbuatan tercela. Itu yang ditanya kecuali. Jadi jawabannya adalah yang C. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara A. Pidana, B. Perdata, C. Tata usaha negara, D. Hukum khusus, atau E. Hukum militer. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri, atau E. Jaksa Agung. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan itu ditetapkan oleh Presiden. Tetapi atas usul Jaksa Agung. Yang ditanya ditetapkannya, jadi jawabannya adalah Presiden. Jawabannya adalah yang C. Berikut merupakan pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali A. Ankum, B. Ankum berwenang penuh, C. Ankum atasan, D. Ankum dari ankum atasan, atau E. Ankum tertinggi, kecuali yang ditanya. Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas 4. Yang pertama adalah ankum, yang kedua adalah ankum atasan, yang ketiga ankum dari ankum atasan, yang keempat adalah ankum tertinggi. Kalau kecuali berarti yang B, ankum berwenang penuh. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Berbadan hukum, B. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, C. Memiliki pengurus, D. Memiliki program bantuan hukum, atau E. Memiliki calon penerima bantuan hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum itu meliputi ada 5 macam. Yang pertama, dia harus berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Yang keempat, memiliki pengurus. Yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Kecuali, berarti kecualinya adalah yang E, memiliki calon penerima bantuan hukum. Soal selanjutnya untuk SKB Kejaksaan. Penahanan disiplin ringan merupakan salah satu jenis hukuman militer dengan batas waktu ringan ya. A. 14 hari, B. 21 hari, C. 30 hari, D. 45 hari, atau E. 60 hari. Jenis hukuman disiplin militer itu terdiri dari yang pertama teguran, yang kedua penahanan disiplin ringan, itu paling lama 2 minggu atau 14 hari.
Yang ketiga, penanganan disiplin berat paling lama itu adalah 21 hari. Yang ditanya adalah penahanan disiplin ringan, jadi jawabannya adalah yang A, 14 hari. Standar bantuan hukum disusun dan ditetapkan oleh A. DPR, B. Presiden, C. Menteri, D. Jaksa Agung, atau E. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Menteri itu bertugas menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. Jadi jawabannya adalah C. Menteri. Peraturan Jaksa Agung tentang kode perilaku jaksa dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2012, C. 2014, D. 2015, atau E. 2016. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengatur tentang kode perilaku jaksa. Jadi yang ditanya tahunnya, jadi jawabannya adalah 2012. Soal selanjutnya untuk soal kejaksaan, SKB Kejaksaan, berdasarkan usia, seorang jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia A. 56 tahun, B. 58 tahun, C. 60 tahun, D. 62 tahun, atau E. 65 tahun. Jaksa itu bisa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, antara lain karena permintaan sendiri, yang kedua sakit jasmani atau rohani terus-menerus, yang ketiga telah mencapai usia 62 tahun, yang keempat meninggal dunia, dan yang kelima tidak cakap dalam menjalankan tugas. Yang di situ yang dibahas adalah usia. Jadi jawabannya adalah yang D, 62 tahun. Pembentukan cabang kejaksaan negeri ditetapkan dengan A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan presiden, D. Peraturan jaksa agung atau peraturan jaksa negeri. Jaksa Agung itu dapat membentuk cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan negeri. Pembentukan ini ditetapkan dengan peraturannya Jaksa Agung. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Susunan kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan. Ini gampang ya, harusnya kalau kalian daftar jaksa kalian bisa jawab ini. A. Kejaksaan Negeri, B. Pengadilan Agama, C. Pengadilan Militer, D. Cabang Kejaksaan, atau E. Kejaksaan Pidana Khusus. Susunan kejaksaan itu terdiri dari 3. Yang paling tinggi Kejaksaan Agung, setelahnya Kejaksaan Tinggi, baru Kejaksaan Negeri. Jadi jawabannya adalah yang A. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terdiri atas Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya beberapa inspektorat A2, B3, C4, D6, atau E8. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terdiri atas Sekretariat Jaksa Agung Muda yang sebanyak-banyaknya itu ada 6 inspektorat. Jadi jawabannya yang D. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa wajib menerapkan doktrin A. Tridharma Adiyaksa, B. Trikrama Adiyaksa, C. Trisatya Adiyaksa, atau D. Saptakrama Adiyaksa atau Sapta Satya Adiyaksa. Jawabannya adalah yang B, yaitu doktrin Trikarma Adiyaksa. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan usulan yang mengusulkan siapa? Karena ada yang menetapkan dan ada yang mengusulkan. A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Jaksa Agung, E. Ketua DPR. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan peraturan Presiden atas usul Jaksa Agung. Usul yang menetapkan Presiden. Di situ ada jawabannya Presiden, tapi usulnya Jaksa Agung. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang D.
Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal A. 11 November, B. 24 November, C. 9 Desember, D. 14 Desember, atau E. 23 Desember. Upacara peringatan Hari Korupsi itu diperingati setiap tanggal 9 Desember. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Lanjut. Setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama titik-titik hari kerja. A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 14 hari, atau E. 30 hari. Pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama itu 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap. Harus memberikan jawaban menerima atau menolak bantuan hukum. Jadi jawabannya itu yang A. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seorang harus berusia paling tinggi berapa tahun pada saat pengangkatan? Paling tinggi, maksimal. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seorang harus berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi itu 35 tahun. Jadi yang ditanya paling tinggi, jadi jawabannya adalah B. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. Keadilan, B. Persamaan kedudukan di dalam hukum, C. Keterbukaan, D. Pelayanan prima, atau E. Efektivitas. Sudah tahu ya ini apa? Asas bantuan hukum itu ada 6. Yang pertama keadilan, yang kedua persamaan kedudukan di dalam hukum, yang ketiga keterbukaan, yang keempat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jadi yang bukan asas itu adalah pelayanan prima atau yang D. Soal selanjutnya untuk SKB Kejaksaan. Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru adalah periode A. 2014-2018, B. 2014-2019, C. 2015-2019, D. 2015-2020, atau E. 2016-2021. Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia